Jadi yang akan kita bahas malam hari ini ada 6 poin besar. Yang pertama itu sekilas terkait apa itu local SEO. Kemudian kedua, apa saja 8 local SEO sebagai ranking factor. Sehingga kita dengan mengetahui apa saja ranking faktornya, kita dapat optimasi untuk meningkatkan ranking listing Google Business kita maupun website kita. Kemudian ketiga, bagaimana cara geser ranking kompetitor Anda dengan local citation. Kemudian keempat yaitu geotagging images. Kemudian kelima itu optimasi local on page, dan yang keenam ini adalah cara mendapat Google Maps review lebih banyak. Jadi untuk yang belum mengenal saya adalah CEO and founder dari OmniRank dan Omni Authority. Jadi kita membantu brand-brand dan bisnis-bisnis nasional dan internasional grow their ranking and traffic. Kemudian sebagai conference speaker, guest lecturer, dosen tamu, dan kita melakukan AdSense blog, local SEO, e-commerce SEO, media sites, dan juga website-website startup. Jadi apa itu local SEO? Jadi local SEO ini adalah sebuah proses untuk optimasi website Anda sehingga bisnis dan website Anda dapat ditemukan untuk kata kunci pencarian lokal. Jadi kita akan melihat bagaimana local SEO dapat membantu kita ranking untuk kata kunci pencarian lokal dan ranking di posisi mana saja di search result ya. Ini kita akan coba lihat. Yang pertama, kalau dengan optimasi local SEO, kita bisa ranking di Google-nya langsung. Jadi di Google-nya yang paling atas itu kan ada Google Ads. Kemudian di bawah Google Ads ini ada Google Maps. Ini kita sebut sebagai local tree pack ya. Yaitu muncul 3 sebagai top 3. Kemudian di bawah local tree pack ini yaitu ada organic result. Jadi kita bisa ranking di Google. Kemudian kedua kita bisa ranking di Google Maps-nya. Jadi kalau kita buka Google Maps, kita bisa ranking juga di sini. Di setiap poin-poin ini akan ada traffic yang masuk. Jadi ada yang traffic masuk dari organik, kemudian ada traffic yang masuk dari Google Maps, kemudian ada traffic yang masuk dari non-geo searches. Jadi misalnya jasa kontraktor terdekat, ini kan tidak ada nama kota ya. Namun secara location Google-nya bisa mendetek dan menampilkan listing yang kira-kira sama sesuai dengan kota lokasi si pencari. Jadi apa saja 8 local SEO ranking factors? Ini kita kutip selain dari testing sendiri, kita juga kutip dari Moz ya. Jadi ini ada Moz sebagai case study mereka. Yang pertama ini terkait Google Business Profile Factor, yaitu kelengkapan dari data-data Google Business Profile. Kemudian ada review factors, rating dan review. Kemudian ada on-page factor, kemudian ada citation factor, kemudian ada link factors, kemudian ada behavioral factors, kemudian ada personalization factors, dan ada negative factors. Masing-masing faktor ini kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dengan Google Business Profile Factors. Jadi yang pertama ini dari title. Jadi di sini ya, dari title bisnis, yaitu terdapat keyword di sebagian atau di seluruh judul bisnis. Jadi kita dengan menempatkan keyword atau kata kunci di judul bisnis kita, akan rankingnya lebih tinggi dibandingkan dari kompetitor yang tidak mengoptimasi bagian ini. Contohnya misalnya searcher mencari bengkel Audi Jakarta dan nama bisnis Anda adalah bengkel Audi Jakarta Sonia misalnya ya. Maka Google akan lebih suka untuk ranking listing Anda karena terdapat kata kunci bengkel Audi di Jakarta dibandingkan dengan nama bisnis kompetitor Anda misalnya Sonia Otomotif. Jadi kita hindari memakai judul bisnis yang terlalu umum yang tidak mengandung keyword. Kemudian keduanya terkait kategori. Di listing ini kita bisa pilih hingga 10 kategori. Pastikan pilih kategori yang paling relevan sesuai dengan bisnis Anda. Misalnya kalau di IKEA, ini kan toko mebel. Kemudian yang website URL. Jadi authority atau kekuatan dari website yang di-link ke Google Business Profile kita ini akan mempengaruhi ranking di Google Maps-nya juga. Jadi misalnya sebuah dealer mobil Tesla, link homepage website mereka yang sudah terdapat banyak backlinks dan authority, maka listing mereka tersebut akan ranking lebih tinggi dibandingkan dengan listing yang link ke website yang memiliki lebih sedikit links. Jadi website authority dari website ini juga mempengaruhi keseluruhan listing
GBP kita sebutnya, Google Business Profile kita. Kemudian kedua adalah review factors. Jadi review factors di sini ada 3. Teman-teman, jadi yang pertama Google Based Review, yaitu review dan bintang yang langsung dimasukkan oleh pengguna di listing kita seperti ini ya. Ini kan langsung dimasukkan di listing Google Maps. Kemudian ada yang namanya third party review sites. Jadi misalnya kalau teman-teman pernah dengar seperti Trustpilot, Yelp, dan sebagainya. Nah, Google juga mengambil data dari review agregator pihak ketiga ini sebagai ranking factor mereka. Jadi mereka kalkulasi kira-kira apakah listing kita ini terkenal di third party review sites agar lebih legit hasilnya. Kemudian ketiga yaitu first party review sites on your website. Jadi misalnya di beberapa website kalau kita ada custom coding, kita bisa masukkan fitur untuk meninggalkan review secara langsung. Nah ini juga di scrap, diambil datanya oleh Google. Jadi istilahnya kita bagaimana membuat brand kita terkenal dan banyak di review positif di berbagai platform ya, multi platform. Kemudian ketiga adalah on page factors. Yang pertama adalah NAP atau kita sebut sebagai name, address, phone number. Name, address, phone number di sini ini ya. Name, ini adalah name. IKEA Jakarta Garden City ini adalah name. Address ini alamat. Phone number ini nomor telepon. Jadi kalau di Google Business ini biasa akan disebut NAP, name, address, phone number. Di mana NAP dari local business ini perlu terlihat di dalam website Anda. Baik di halaman homepage atau di footer ada alamat kantor, ataupun di about page, ataupun misalnya di embed, dimasukkan Google Maps Anda di dalam website. Dan harus sama persis sesuai dengan NAP di Google Business Profile-nya. Jadi keseluruhan data konsistensi ini sangat penting. Perlu data yang konsisten. Kemudian optimization, jadi konten dan internal linking dari website kita juga perlu untuk membahas terkait keyword yang ingin kita ranking di Google Organic. Misalnya, seorang pencari mencari keyword harga mobil listrik, maka website kita, misalnya kita menjual dealer mobil listrik, perlu membuat halaman tentang harga mobil listriknya juga. Sehingga website kita akan ranking lebih tinggi dari kompetitor dibandingkan yang tidak ada halaman tersebut. Kemudian ketiga ini adalah tentunya quality. Kita sering sebut ya sebagai quality content, namun sebenarnya apa yang disebut quality? Quality di sini sebenarnya diinginkan oleh Google adalah konten kita memiliki added value ya, ada informasi atau nilai yang unik, tambahan, yang menjawab pertanyaan dari user yang berbeda, atau yang paling lengkap dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya di page one Google. Keempat ini adalah technical dan security factors, yaitu pastikan website kita sudah mobile friendly. Kalau kita pakai WordPress, rata-rata sudah mobile friendly ya, kecuali pakai custom coding yang perlu lebih diperhatikan. Kemudian aman dari malware. Saat ini banyak sekali website-website yang tidak nyadar bahwa website mereka terkena malware. Karena malware di sini mereka terkadang juga pandai. Mereka membuat website kita tetap bisa login seperti biasa, namun mereka susupi dengan malware. Kita bisa cek apakah website kita ada malware atau tidak dengan ketik di Google nantinya. site.2namadomain.com. Kalau muncul bahasa-bahasa Jepang atau bahasa-bahasa yang halaman-halamannya tidak kita kenal, maka ini website kita sudah disusupi malware. Klien-klien dari OmniRank yang datang ke kami ini banyak website mereka terkena malware juga, dan kami bantu remove juga. Kemudian dapat diakses di device yang berbeda. Ini sudah pasti. Kalau ingin mempelajari lebih lengkap terkait on-page complete guide, ini ada 29 halaman ya kira-kira. Semuanya ini bisa di-download e-booknya gratis di on-page SEO guide. omnirank.id/on-page SEO guide. Oke, kita akan masuk ke nomor 4, yaitu cara geser ranking dari kompetitor Anda dengan local citation. Jadi local citation ini sebenarnya apa ya? Jadi sebenarnya adalah directory business listing. Misalnya kalau teman-teman pernah dengar seperti Foursquare atau Yellow Pages, Yelp. Nah ini adalah citation atau business directory listing, di mana website mereka ini khusus untuk melistingkan, menampilkan seluruh bisnis yang memasukkan website mereka di dalam website mereka.
Jadi ini adalah situs directory di mana terdapat informasi NAP. Jadi misalnya kita ingin mencari bisnis tentang misalnya supplier mebel. Nah, dari sini juga bisa sebenarnya. Kita bisa lihat semuanya dapat lengkap datanya mulai dari name, address, dan phone number dari sebuah toko atau bisnis. Ini contoh ilustrasinya ya. Ini adalah Google Maps tiket kita, ada nama bisnis, ada alamat dan nomor telepon, di-submit ke website citation. Ada website A, website B, website C. Jadi citation links ini berfungsi untuk optimasi meningkatkan ranking di Google Maps dan organic result sekaligus sebagai balancing dari link profile kita. Kalau teman-teman ingin daftar sendiri dan submit, ini gratis ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka link ini, brightlocal.com/resources/top citation site. Ini top 50, jadi ada 50 local citation list yang bisa diakses, diregister, dan gratis. Ini kita sudah coba. Kita tinggal buka satu-satu, tinggal register, sama seperti daftar Facebook ataupun website lainnya. Kalaupun hanya saja terkadang pengerjaannya ini cukup memakan waktu, sehingga beberapa business owner lebih suka outsource atau blogger-blogger outsource ya. Di sini, di omnireno.id/citation juga bisa. Kemudian untuk link factors, jadi link factors di sini juga mempengaruhi sebagai salah satu ranking factor dalam website kita, ranking di Google Maps dan Google Organic. Yang pertama ini ada domain authority. Jadi domain authority atau DA atau domain rating atau DR ini adalah sebuah skor ranking yang dikembangkan oleh Moz atau Ahrefs. Jadi perusahaan pihak ketiga mereka membuat skor ranking ini untuk memprediksi kira-kira seberapa kuat sih sebuah website untuk bisa ranking di search result Google. Jadi local business yang terlink dengan website yang memiliki high domain authority akan ranking lebih tinggi dibandingkan website yang low authority, yang masih belum termaintain secara SEO. Kemudian berapa banyak backlinks juga menentukan untuk bersaing, namun pastinya tentukan kualitas backlinknya yang diperhatikan. Kemudian selain backlinks dari luar, juga internal links dari dalam website juga yang mengarah ke halaman utama. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian relevance, jadi apakah konten yang menjadi backlink, yang link ke website kita ini relevan. Misalnya sebuah travel blogger, link ke website kita yang jualan paket wisata Malang misalnya. Itu akan tentunya lebih relevan linknya dibandingkan misalnya blog kripto yang tiba-tiba menerima order untuk link ke website kita yang jualan paket wisata. Ini akan menjadi tanda tanya dan kurang relevan bagi Google. Kemudian selanjutnya ini adalah diversity. Jadi apakah link yang masuk ke website Anda berasal dari berbagai variasi jenis website atau semuanya datang dari satu platform. Ini sedikit cerita ya, sharing-sharing ya. Jadi ada klien kami datang, mereka menanyakan mengapa website mereka ini belum ranking. Karena mereka sempat order sebelum kena OmniRank, mereka order media nasional semuanya. Jadi semua top-top media nasionalnya mereka sudah hampir order hingga biayanya 48 juta. Jadi mereka spending 48 juta, namun website mereka malah seiring waktu kena Google update dan menurun-menurun. Nah, ini adalah salah satu di mana kurangnya links diversity. Karena Google juga secara algoritma cukup canggih untuk mendetek kira-kira apakah link yang masuk ke website kita ini natural atau kita sengaja manipulasi. Kemudian link anchor text. Jadi apakah anchor text atau kata kunci keyword sebagai link kita ini natural. Contoh anchor text yang tidak natural, misalnya Jakarta Jasa Kontraktor. Ini sebenarnya ada ya, ada yang ketikkan keyword-keyword seperti ini di Google, Jakarta Jasa Kontraktor. Namun dari sisi anchor text, dari sisi redaksi yang menuliskan sebuah artikel yang bagus-bagus, kemudian di tengahnya ada link ke website kita, ini akan kurang natural. Contoh anchor text yang natural adalah Jasa Kontraktor di Jakarta. Ini akan lebih masuk akal dibandingkan Jakarta Jasa Kontraktor sebagai anchor text link kita. Ini ilustrasinya kira-kira seperti ini. Kalau ini website kita, ini adalah link building, ini adalah review atau reputation management, seperti Trustpilot, Yelp, dan ini adalah brand mention, bisa dari blog, bisa dari media, bisa dari social media. Ini adalah social signals, yaitu website-website yang di-share di social media, ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ini terhitung semua.
Ini juga dihitung oleh Google kira-kira apakah website ini real, karena akan kurang natural. Misalnya kita mendapat banyak backlink, banyak link ke website kita dari dunia perblogeran, namun tidak ada aktivitas, tidak ada yang diperbincangkan di sosial media. Ini akan kurang aneh. Jadi ini adalah social signals, kemudian ini adalah citation, juga termasuk sebagai backlink. Kemudian ada yang nomor 6, behavioral factors. Jadi behavioral factors ini adalah listing kita ini setelah muncul, kira-kira seberapa sering sih orang klik listing kita untuk lihat-lihat, untuk membaca-baca, kira-kira seberapa menarik, seberapa menjawab bagi mereka. Kemudian berapa banyak user yang setelah lihat listing kita ini klik situs kita, ini ya, click to site. Kemudian berapa banyak yang klik for direction, dan berapa banyak yang klik to call. Kira-kira Google hitung ini juga. Untuk melihat kira-kira listing kita apakah populer. Kalau benar-benar populer, maka Google tidak mau ketinggalan. Tentunya Google mau user yang pemakai Google ini puas. Jadi mereka ingin mencari kira-kira listing mana yang populer untuk ditempatkan sesegera mungkin di page 1. Jadi pastikan website kita ini nyaman dibaca, informasinya lengkap, dan foto-foto ini bisa diupload, foto-foto diupload yang menarik juga. Kemudian data-data ini, ada jam buka, ada opsi layanan, ada menu, ini diisi semua ya, Bapak Ibu ya, biar lebih paling lengkap, selengkap mungkin. Semua yang bisa diisi di profile bisnis ini diisi semua. Kemudian ketujuh adalah personalization factors. Jadi Google juga melihat ya, misalnya ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, di mana kalau seorang user saat mencari di Google, itu Google menampilkan listing yang sesuai dengan lokasi si pencari juga. Misalnya si pencarinya berada di Bali, maka hasil yang listing yang dimunculkannya juga listing-listing di Bali juga. Misalnya seorang di Bali mencari tentang bakery, nah akan muncul bakery yang di Bali, karena itu akan lebih relevan bagi mereka untuk segera ke sana membeli roti. Kemudian terakhir adalah negative factors. Ini adalah yang bad practice ya. Kira-kira misalnya kita keyword stuffing, kita memasukkan semua keyword di dalam judul bisnis kita. Misalnya seperti ini ya, di gambar ini kita bisa lihat. Ini di spamming, air conditioner contractor, AC installation, air conditioning installation, dan sebagainya. Ini semua di spamming keywordnya ini yang kurang disukai Google. Ini bisa berpotensi menyebabkan ranking dari listing kita turun atau bahkan dihapus sebagai penalti. Kemudian review, hindari membayar pihak ketiga untuk review Google Maps karena akan menyebabkan pelanggaran bagi Google. Kemudian pastikan website-nya tidak terkena hack atau malware. Kalau belum SSL atau belum diinstal HTTPS, itu silahkan diinstal karena gratis juga ya. Kemudian internal link yang belum kuat atau low quality content yang menyebabkan ranking stuck di Google Maps. Kemudian citation consistency factor. Jadi pastikan nanti saat Bapak Ibu submit di citation, itu seluruh NAP, name, address, dan phone number-nya ini sama persis ya. Karena banyak yang anggap sepele, anggapnya ya udahlah untuk alamatnya, misalnya di citation yang pertama, kita submit tanpa kecamatan. Kemudian citation kedua kita submit dengan kecamatannya. Kemudian ketiga kita submit dengan kelurahannya. Jadi berbeda satu-satunya. Kita perlu buat satu versi, apakah dengan kecamatan, baru kita langsung submit, semuanya sama persis. Jadi umumnya ini yang benar adalah alamat sama kecamatan. Nantinya di nama kota, provinsi itu akan ada kolom yang disediakan di citation web mereka. Ya, pastikan sudah diisi lengkap Google Business Profile Anda, mulai dari upload foto, kategori, jam buka, dan sebagainya. Oke, kita akan mulai dengan geotagging images. Jadi ini adalah sebagai salah satu tips bagaimana untuk listing kita semakin relevan dan naik di Google Maps. Jadi geotagging images ini apa sih? Jadi geotagging images adalah foto yang terdapat lokasi GPS. Jadi kalau misalnya kita pakai smartphone kita, ya Bapak Ibu, kita foto, saat diaktifkan GPS, kalau kita lihat detail gambar kita, nanti ini akan ada lokasinya. Akan ada koordinatnya seperti ini, menunjukkan foto ini diambil di lokasi mana. Untuk smartphone yang baru semuanya sudah seperti ini.
Namun kalau ada foto-foto yang ingin diupload, namun belum ada data lokasi GPS-nya, maka bisa dimasukkan dengan tool ini, tool.geoimagers.com. Seperti ini ya, kita masukkan gambar, kita masukkan geotag-nya. Geotag ini akan diperoleh dari Google Maps. Jadi kita bisa lihat di search, kita search listing kita, kemudian kita copy paste LAT dan long-nya, latitude dan longitude. Kita masukkan di sini. Kita kemudian klik write, save text, dan download. Selesai. Upload ke Google Listing. Seperti ini ya. Jadi kalau kompetitor yang tidak melakukan, kita melakukannya, maka kita akan menjadi lebih kuat, lebih relevan, dan untuk ranking lebih atas dibandingkan kompetitor. Oke, kita akan masuk ke optimasi local on page, ini yang nomor 4. Jadi kita akan perlu hindari city pages dengan isi yang sama. Jadi ini sering dilakukan ya. Misalnya konten homepage-nya kita sudah buat bagus-bagus, panjang-panjang, kemudian nantinya dibuatkan halaman /Jakarta, /Tangerang, /Bandung, yang isinya ini sama semua. Nah ini sudah Google aware dan terkena penalti di Google Update. Sehingga solusinya, kita cukup buat satu konten utama di homepage, lalu sisipkan nama-nama kota yang ingin di ranking dengan minimal kita mention nama kotanya satu kali lah di konten homepage-nya. Misalnya, selain melayani pengiriman bunga di Jakarta, kami juga melayani pengiriman bunga di Tangerang dan Bandung. Jadi ada kata Tangerang dan Bandung. Kalaupun misalnya ingin dibuat halaman berbeda, pastikan setiap halaman ini di kota-kota ini ada informasi yang unik dan personalized. Itu ya. Jadi bagaimana cara mendapat Google Maps review lebih banyak secara organik. Jadi kita bayangkan misalnya kita sedang mencari restoran baru untuk makan malam di Google dan menemukan listing seperti ini. Ada yang tidak ada bintang, ada yang bintangnya 3, ada yang bintangnya 4.5. Nah tentunya kita akan lebih prefer ke yang bintang 4.5. Sehingga kita beritahu pelanggan bagaimana untuk review di Google Maps, ataupun kita kumpulkan positif review melalui WhatsApp, email, ataupun misalnya free sesuatu lah. Misalnya saat saya ke salah satu restoran, mereka menawarkan free dessert ya, free kue kecil dengan review di Google Maps mereka. Ini salah satu cara juga. Kemudian ataupun bisa buat satu halaman khusus di website Anda untuk Google Review. Oke, kita masuk ke studi kasus. Ini adalah studi kasus dari salah satu klien kami yang optimasi dengan SEO full managed ya. Ini kondisi sebelum dioptimasi. Website mereka sudah ada Google Business, sudah ada Google Business Profile, website sudah berumur di atas 2 tahun juga. Namun kekurangannya, konten mereka masih di bawah 300 kata, belum dioptimasi internal linking, belum dioptimasi title tag, meta description, konten, dan belum ada social signals, belum masukkan kata Medannya sebagai kota, belum ada social signals, belum ada citation links, belum bangun links juga, masih polos. Dan Google Maps mereka ranking di posisi 7 untuk kata kunci pencarian lokal. Dan organic ranking mereka masih NA, belum di top 100 Google. Jadi yang kami lakukan, konten homepage-nya kita update menjadi SEO friendly dengan 1000 plus kata ke atas. Keyword density-nya kita optimization dengan kita optimasi terdapat kata kunci di dalam kontennya. Kemudian kita lakukan internal linking. Kemudian kita research keyword utama dan masukkan long tail keyword dan LSI, latent semantic indexing, atau kita bisa sebut sebagai kira-kira sinonim ya. Keyword sinonim yang potensial untuk memaksimalkan traffic dari keyword ranking. Kita optimasi title tag, description, dan konten. Kita send social signals dari kami pakai dari OmniRank. Kita bangun citation links, kita atur proporsi anchor text yang sesuai, yang natural, yang sesuai dengan kompetitor. Kemudian kita bangun links ke website. Kita pakai dari OmniRank juga. Jadi ini adalah kondisi setelah dioptimasi. Jadi Google Maps-nya ranking dari nomor 7 ke nomor 1. Untuk organic listing dari NA ke ranking 1 dalam 3 bulan. Ini untuk local SEO. Ini secara grafik kira-kira seperti ini. Jadi dari belum ranking ke ranking 1, ataupun ada yang dari sebelumnya page 2 ke page 1 ranking 4. Jadi kalau hasil kita setelah ranking di local Google, nantinya akan banyak yang tanya-tanya ya, sesuai dengan
bagaimana cara kita convert misalnya dari WA, kalau mau WA maka kira-kira nantinya seperti ini. Kira-kira seperti ini, nanti banyak tanya dan mudah closing. Oke, thank you. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke sesi Q&A. Kalau ada Bapak Ibu stuck dan butuh bantuan, boleh nanti silahkan dikirim websitenya. Kita akan coba lihat kira-kira websitenya butuh apa secara free ya. Ini di website omnirank.id. Instagramnya @omnirank. Ini WA kami. Thank you. Saya kembalikan ke Pak Anas sebagai moderator. Oke, ini mantep banget sih ini, belajar banyak banget juga gue. Teman-teman, ini materi jarang-jarang dibahas di luar sana karena kita ngobrak-ngabrik apa namanya lokal SEO gitu ya, lokal SEO dan cocok banget buat mereka yang mungkin bisnisnya memang berada di area tertentu gitu ya, bro. Ya bro ya. Nah, Jualan di khusus oke. area tertentu. Jualan di area tertentu. Oke, ini dari teman-teman mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan saja. Kalau nggak salah aku temanku ada yang juga bermain di lokal SEO. Bro Farid ya bro. Belum bisa ngobrol dia. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Jangan takut-takut kalau ini bisa diketik nggak sih sebenarnya kalau di sini? Oh nggak bisa diketik. Jadi pertanyaan kalau mau bertanya harus langsung speak up nih teman-teman. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kita sharing-sharing lah, kita ngobrol-ngobrol. Nah, sambil nunggu teman-teman ada yang mau tanya, ya aku sebenarnya kemarin sempat dengar ada istilah yang cukup unik dan mirip-mirip lokal SEO, Mas. Disebutnya SEO tiang listrik. Gimana Namanya itu? memang aneh, tiang listrik gitu kan. Dan tadi itu sempat membahas juga di apa namanya yang tadi jualan bunga, ada jualan bunga di Jakarta, Surabaya, Makassar, bikin halaman baru-baru gitu kan. Nah, itu dulu tuh sempat booming metode itu dan kadang juga to be honest agak ngeselin buat kita sebagai pengguna gitu kan. Kita sebenarnya lagi nyari di wilayah kita, tapi ternyata dia bisnisnya di Probolinggo gitu. Kok nyasarnya ke Probolinggo, perasaan gue tinggal di Bekasi gitu kan, tapi dia muncul gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana Bu? Itu apakah itu merupakan satu strategi yang tepat atau enggak? Kalau gue sebagai user sih annoyed ya, agak keganggu ya. Iya sih, bingung juga kan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya gitu. Kalau dulu sebenarnya works, dulu kan works bisa ranking juga. Hanya saja sekarang Google-nya udah lebih canggih, ya lebih smart. Ya dia filter juga, misalnya kalau kontennya sama, masa tidak terlalu relevan dengan kata kunci kotanya itu akan diturunkan rankingnya atau bahkan hilang. Itu berarti termasuk itu ya, termasuk pelanggaran ya, termasuk cheating, black hat gitu ya. In a way. Iya bisa dibilang begitulah ya, kurang sebenarnya dari Google-nya juga ya sulit juga kan, maksudnya mengetahui apakah benar-benar ada misalnya di Jakarta atau di Tangerang atau tidak bisnis ini kan. Iya. Ya jadi in a way cheating user tapi bisa jadi kebablasan jadi cheating ke Google juga dong ya. Iya. Serem juga sih kalau udah begitu. Nah, usernya yang jadi user experience-nya yang berkurang. Iya, itu pasti sih. Karena aku sebagai pengguna juga jadi kesel pada waktu itu aku nyari apa ya? Cuci AC waktu itu nyari cuci AC. Barusan pindah rumah nyari cuci AC. Ya, kok ketemunya itu Probolinggo lah. Gimana ceritanya mau dikirim dari Jawa Timur ke sini kan? Lucu banget sih sebenarnya. Tapi ya mungkin itu cara mereka untuk dapetin traffic. Betul. Nah, aku pengen nanya nih sebenarnya tadi sempat dibahas mengenai local citation gitu ya. Local citation. Nah, kalau seperti itu, apakah kita itu harus diarahkan langsung ke homepage-nya saja, atau kita diarahkan ke halaman-halaman khusus sesuai dengan yang ditargetkan? Itu gimana, Bu? Maksudnya the how-nya itu gimana secara detail? Oke.
untuk saat memasukkan URL website di local citation itu yang website yang dimasukkan itu adalah website yang di-link ke Google listing kita. Jadi Google listingnya kita akan ada masukkan situs web. Nah, situs web tersebut yang dimasukkan ke local citation-nya. Jadi kita spesifik atau homepage-nya aja? Itu pertanyaan gue sih di situ sih. Dan kita katakanlah dia produknya ada mebel kan, ada meja, ada kayu, ada meja kayu, ada meja, ada kursi, ada lemari gitu kan. That's a lot of products, right? So kita harus masukinnya homepage-nya or just the product very specifically to certain product atau gimana tuh bro? Biasanya kalau di listing Google Maps-nya itu akan dimasukkan yang homepage-nya saja. Nah, kalau di listing Google Maps-nya homepage, maka nanti di citation-nya juga homepage semua. Oke. Padahal sebenarnya kalau user cari, kalau kita nggak ngomongin orangnya di Maps ya. User cari kan mesti mungkin specific into certain products ya. Let's say lemari kayu di Bekasi, for example. Ya kan, kita nyari atau mungkin kita nyari meja kayu di Bekasi misalnya kayak gitu. That's a very specific product gitu kan. Tapi sementara kita yang kita optimalkan adalah homepage-nya. Terus gimana tuh? Ngambil benang merahnya gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya ini juga salah satu problem lah ya. Soalnya dari Google-nya sendiri kita juga tidak bisa misalnya buat 10 listing di location-nya sama ya. Masa kurang user friendly, kurang natural. Karena kita mau langsung. Jadi makanya lebih sesuainya itu di dalam listing. Di situs webnya kita tetap homepage, namun kita ada add produk kita. Dari Google-nya itu bisa add products, nah itu baru di add products-nya di dalam Google listing. Oke, that's the trick ya. Jadi justru yang kita edit adalah Google My Business-nya, bukan website-nya dan bukan link yang menuju ke situnya gitu ya. Betul. Oke, menarik. Plus ditambahin tadi ada tagging untuk image tadi ya, geotaggingnya. Tadinya aku pikir bukan dari image loh geotaggingnya tuh, aku pikir dari website yang dipasangin geotagging struktur data kan, skema di nggak gitu ya, ternyata malahan image aja justru ya. Ya itu bisa. Jadi ini yang geotagging, ini tambahan geotagging images. Oke. Itu sebabnya kenapa kalau kita cari sesuatu image-nya yang muncul memang di sekitar kita itu yang paling. Iya betul, karena udah GPS-nya udah ke-detect di dalam gambarnya. Oke. Itu menarik sih, itu menarik banget dan gue baru ngeh itu. Ternyata the how-nya itu adalah dari image-nya gitu ya. Betul. Keren. Oke, ada yang mau bertanya tadi kalau nggak salah? Oke. Saya Mbak. Silakan. Ini kira-kira ada 2 pertanyaan ya. Tentang masalah best practice-nya itu seperti apa. Pertanyaan pertama, ini ada kasus misalkan saya punya agensi gitu. Sedangkan agensinya itu ada 3 lokasi. Contohnya Jakarta, Tegal, sama Brebes. Nah, itu best practice-nya apakah bikin 3 Google My Business atau 1 tapi diarahkan 3 lokasi. Nah, terus kedua, misalkan saya ada 10 website. Nah, 10 website itu hanya untuk meningkatkan lawan kompetitor aja. Kemudian dalam satu bisnisnya itu hanya di 1 lokasi. Nah, itu lebih baiknya dibikin 1 Google My Business mengarah ke 10 website atau gimana? Itu aja sih. Oke, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama ini untuk 3 lokasi. Kalau 3 lokasinya ini masing-masing ada alamatnya. Misalnya di Tegal ada alamatnya 1, kemudian di mana tadi, Jakarta ya? Di mana? Kalau di masing-masing lokasinya ini ada alamat, itu maka bisa dibuat 3 aja. Karena alamatnya kan beda-beda ya. Jadi yang alamat di Tegal ini dibuat 1 listing, kemudian di lokasi 2 dibuat 1 listing, kemudian di lokasi 3 itu dibuat 1 listing juga. Jadi totalnya 3 listing, Mas Ahmad. Walaupun 1 website ya? Walaupun 1 website? Ya, tidak masalah, karena beda alamat.
Jadi Oke. satu website tidak masalah selama Oh, selama alamatnya ini beda. Jadi masuknya ini di 3 kantor gitu. Oke, menarik ini menarik nih. Jadi meskipun meskipun kita ada 3 cabang company, misalnya katakan tadi Jakarta, Gresik sama mana ya, Tegal ya, ya Hmm. kan? iya, Kita kan tadi Tegal. punya punya cuman satu website kan. Nah, itu Mm-mm. listingnya Hmm. website di dalam listing tersebut di masing-masing Google Google My Business itu tetap di homepage dari kantor pusat gitu ya, Ya, Mas Lambang. betul-betul. Oh, oke. Bukan halaman khusus untuk kantor cabang gitu kan. Let's say seperti Ya, itu enggak gitu ya. enggak. Oke. Ini keren sih, ini keren sih. Sebenarnya Oke. tergantung dari jualan juga, jualannya juga, Mas. Jadi misalnya kalau jualannya ini lebih ke sebagai PT ya. Kalau PT ini kan hanya ingin satu kantor pusat, Hmm, tidak perlu ada cabang-cabangnya, maka cukup di listing yang kantor pusatnya saja. Kecuali kalau kita jualan UKM, yang jualannya target kota-kota ini ya, hmm. pembeli-pembeli di kota, nah itu lebih cocok kita buat 3. Soalnya biar bisa muncul di ketiganya. Soalnya kalau misalnya pencarinya di Tegal, kita nggak masukkan alamatnya di Tegal, itu akan susah. Bahkan tidak bisa muncul sih di Google Maps. Oke. Paling Nah, muncul ranking. dengan kata lain perlu 3 website atau satu aja, Bos? Satu website nggak apa-apa. Satu website, tapi di masing-masing ada alamat yang beda-beda dong berarti. Ya, betul. So website apa namanya? Link website yang dimasukin ke setiap Google My Sama, Business tadi sesuai dengan alamatnya masing-masing dong ya. betul. Oh, oke. Berarti ya bisa juga ya dalam Paling satu di halaman pertama ada 3 alamat bisa gitu ya di filter gitu ya. hanya saja nantinya di bisnis title-nya itu dibedakan aja. Misalnya Sonia Bengkel Tegal, Sonia Bengkel Asik. Gresik gitu. Oke. Gitu sih. Menarik. Kemudian Yang keduanya, Mas, oke, yang kedua itu misalkan 10 ini website. kan 10 website, apa Hmm. lebih baik pasang satu Google My Business karena lokasinya itu satu titik, Hmm. tapi diarahin ke dari semua website ini Hmm. diarahin ke satu Google My Business gitu. 10 websitenya jualannya sama semua untuk satu Sama Google. semua. Iya, jadi 10 website itu tujuannya buat Ngeranking nyaingin aja. kompetitor lah gitu kan. Ya. Jadi yang dimaksud itu websitenya sama tapi padahal itu bisnis kita juga gitu. Itu Ya lebih udah, baik dibikin satu-satu Google My Business kah? jangan. Atau hanya dipusatkan ke satu gitu aja gitu, ke Google My Business. Kalau Itu Mas. 10 websitenya ini jualannya sama dan lokasinya sama, itu satu aja Google Business. Jangan, tidak perlu 10. Misalnya soalnya nama websitenya ini kan meskipun berbeda-beda, namun kalau lokasi alamatnya sama untuk jualannya juga sama, itu maka kita perlu satu listing aja Mas. Jadi satu Hmm, listing nanti yang di link ke website itu kita pilihlah website utama yang paling paling bagus, paling utama. Kita masukkan di Google Bisnisnya. oke oke. Oke Mas. Oke. Tadi lanjutin yang pertanyaan pertama. Kalau saya kan studi kasusnya gini, Hmm. di Google My Business-nya itu nggak dikasih lokasi alamat yang tempat ya, lokalnya gitu. Jadi saya kasih alamat yang eh, tidak ada lokasinya, tapi hanya alamat tiga lokasi gitu. Maksudnya di situ tuh ada Mas pengaturannya untuk saya langsung masukkan 3 alamat gitu sekaligus. Jadi ketika ada orang yang waktu itu ada eh, nyampe closing juga, maksudnya dari Hmm. orang Tegal itu menghubungi saya lewat Google My Business gitu. Karena dengan dari klien minta pembuatan website Hmm. dengan Hmm. lokasi yang ada di Tegal gitu. Sedangkan saya itu untuk Google My Business-nya itu tanpa ada alamat yang seperti yang itu yang dipresentasikan. Oh. Jadi gitu. Jadi langsung ada 3 lokasi titik. Oh.
Tidak ada alamat fisik, namun Ya, per iya kota ada. fisik maksudnya, ya lokal, iya betul. Oh, kalau gitu cukup satu aja. Nanti dibuat satu Google listing. Kita pilih yang di sana tuh akan ada pilihan yang non fisik ya, hanya Iya jualan betul. virtual. Nantinya kita pilih tiga kota sebagai kota utamanya. Iya betul kayak gitu. Yang gitu aja, berarti itu satu aja mas. Kalau untuk yang tidak ada alamat fisik ya satu aja. Soalnya lebih cocok satu seperti itu mas. Jadi lebih bagusan seperti itu mas. Apa bikin satu lokasi aja gitu? Ya lebih kalau untuk yang tidak ada alamat fisik seperti ini ya, maka itu cukup satu listing. Nanti dipilih 3 kota. Karena itu akan langsung di kota-kota masing-masingnya juga muncul juga. Berbeda kasus yang seperti tadi ya, misalnya saya pikirnya ini di ketiga kotanya ada alamat fisiknya masing-masing seperti ini, yang bisa diverifikasi. Kalau tidak ada maka tidak perlu, cukup satu listing, nanti dipilih 3 kotanya, seperti itu. Itu udah bisa. Oke mas, udah ada gambaran sih mas. Menjawab ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Oke, mantap. Mas Bro, tadi aku ngelihat ada sesuatu yang menarik dan aku pengen nanya yang tadi tentang CTR tadi. Oke. Nah, sorry. Nah ini dia. Ini click through rate menuju ke Google Map atau click through rate menuju ke website? Click through rate menuju ke listing kita, Mas. Ke jadi Google My Business-nya ya berarti ya? Yes, ke Google My Business-nya. Oke. Jadi justru berarti dengan kata lain bukan tujuannya memenangkan si website-nya, tapi tujuannya memenangkan ke Google My Business-nya. Yes, apakah usernya itu akhirnya ngeklik website atau tidak itu urusan nanti, itu beda rules gitu ya. Oke. Misalnya muncul 10 listing, kira-kira dari 10 ini usernya paling sering diklik ini yang mana gitu. Berarti itu yang paling populer. Jadi Google-nya akan sesegera mungkin, wah ini populer nih, perlu langsung masuk biar banyak yang mendapat manfaat, banyak yang Google-nya ini memberikan informasi yang paling up to date gitu. Jadi dinaikkan ranking. Oke. Dan dari Google Lead-nya ini juga baru ketahuan juga kan, ternyata ada dipengaruhi juga di CTR-nya secara organic listing-nya. Dari listing pun mereka ada perhitungkan juga, pertimbangkan juga. Ini dari Google Maps-nya juga, dari Google Organic-nya juga. CTR sebagai salah satu ranking faktornya. Jadi beberapa service Google itu saling mempengaruhi ya. Tepat sekali, Mas. Menarik. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya yang berhubungan dengan local SEO? Ini materi yang jarang-jarang dibahas nih di mana-mana. Biasanya general ini benar-benar spesifik banget nih. Iya, izin tanya. Ya. Di Google My Business kan ada add product. Nah, terkadang tuh saya di ACC sama Google, terkadang juga enggak. Apa sih tips-tipsnya itu untuk add produk di sana? Sebenarnya standarnya itu apa ya? Sebenarnya kalau untuk standarnya ini masih yang sesuai yang di input aja Mas. Misalnya dari foto, dari judul. Untuk misalnya yang produk yang di reject, itu biasanya sih kalau yang dianggap Google-nya ini yang lebih berhubungan dengan kesehatan ataupun berhubungan dengan finance. Ini produknya apa Mas kalau boleh tahu? Wisata. Kalau wisata sih seharusnya tidak ada masalah. Itu biasanya sih bisa langsung di email di live chat-nya Mas. Di Google Business-nya ini kan kalau yang internasional ini bisa live chat ya. Kan biasanya di bawah juga ada bisa add link ya. Nah itu sebaiknya linknya itu kemana ya? Ke website kah? Bisa ke WA order, ataupun bisa ke website untuk order juga. Misalnya websitenya pakai yang WooCommerce,
itu kan bisa order di website, itu boleh. Ataupun misalnya lebih sederhana, yang di WA, ataupun misalnya ada platform-platform kan untuk yang bisa pesan paket wisata ini, pesan jasa secara online. Nah, bagusnya itu kan itu per Hmm. produk itu kan ada Mm-mm. page-nya masing-masing. Bagusnya Mm-mm. itu di page atau di homepage ya? Di page-nya langsung, di page Page-nya produknya langsung. langsung, Mas. Ya, itu sebenarnya untuk memudahkan user untuk misalnya mau order nih produk ini, langsung Ya, klik aja. oke, siap. Kasih Mas. Ya, sama-sama Mas, semoga menjawab. Ini saya lagi cari ya, kemarin ada. Nah, Oke. ini ya versi Inggris ini kalau misalnya produknya di reject, nih coba di contact us. Ya, coba ya. Nah, Oke, oke, oke. 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 Nah, ini aku pernah ada case, ketemu Hmm, satu case yang cukup menarik nih Bro Calvin. oh, Jadi bagaimana? ada sebuah perbankan lah ya. Perbankan kan ngurusin ATM banyak banget tuh. Hmm, ya. Nah, itu somehow beberapa lokasi ATM itu nggak tahu gimana ceritanya kayak geser gitu. Hmm, Jadi ATM salah satu bank ada di tengah sawah, Ben. tergeser Nggak, listingnya. nggak tahu apakah mereka itu uploadnya dengan menggunakan apa XML gitu ya atau mungkin bug gitu ya, Hmm, bug submit gitu kan. Terus hmm. dia gesernya sampai ke tengah lapangan gitu, nggak ngerti itu tengah sawah atau tengah lapangan. Tapi yang jelas itu bukan lokasi di mana mungkin ada ATM gitu. Nah, Oh, oke. apakah seperti itu tidak dilakukan pengecekan gitu karena yang upload mungkin orang perbankan jadi langsung dianggap bahwa itu valid. Seperti itu kah atau gimana sih sebenarnya prosedurnya yang Oke. Nah, sebenarnya kalau dari pengalamannya, terkadang ini kita saat submit buat titik listing, itu terkadang itu bisa langsung di-approve gitu, kayak kena verify, kena approve. Nah, ini juga salah satu yang masih misteri ya. Terkadang bisa langsung di-approve, langsung muncul, terkadang memang butuh verifikasi. Nah, biasanya sih kalau misalnya kita sudah verifikasi dengan baik kode pos ataupun dengan metode terbaru yang mereka suruh kita video lokasi. Nah, kalau sudah di verified biru, itu biasanya akan jarang terjadi pergeseran lokasi seperti itu. Kalau belum di verify, lokasinya itu memang bisa tergeser. Mungkin dari usernya yang uh, salah salah add, salah pin gitu ya. salah pin, ataupun ada aja sih manusia-manusia yang jahil gitu. Meskipun karena pernah juga di salah satu yang kita handle ini ada yang jahil di lokasi Google Maps dari kampusnya bergeser ke lokasi kompetitor gitu. Oh, bisa begitu ya? Bisa bisa Ya, bisa kita geserin gitu ya? iya itu masih kayak seperti ngebug gitu ya. Hmm. Jadi kita ya perlu pantau-pantau juga. Oh ini udah salah nih. Ya udah kita geser kembali. Namun kalau udah verify biru ini, kode pos ataupun video itu biasanya akan lebih jarang terjadi sampai bisa berubah gitu. Soalnya kita itu setelah berubah kan butuh persetujuan dari kita. Kalau belum ada owner yang klaim, listingnya itu akan lebih mudah geser-geser gitu. Oke, oke. Nah, Menarik ini juga. ada satu pertanyaan lagi susulan sebelum yang lainnya nanya gitu kan. Dan ini kepikiran aja sih. Kayak Hmm, let's say orang nyari satu toko atau makanan atau apa gitu kan. Kan banyak nih mereka tuh bertempat di mall-mall gitu ya. hmm, ya, Iya kan dan di mall itu kan pasti udah banyak banget dong yang pin tempat ya tersebut, titik lokasi sama. tersebut, titik tersebut gitu kan. Itu Yes, yes. gimana tuh? Dispute-nya gimana tuh? Rebutannya gimana tuh? Secara kalau listing di titik yang sama itu memang bisa, hanya saja pertanyaannya bagaimana, Mas? Sorry. Kan biasanya kan di satu titik sudah ada lokasi, katakanlah gini ya, eh, Hmm, kopi A dan kopi B, kafe A dan kafe B gitu kan. ya, Dia ada di dalam sebuah mall, ya kan dengan kata lain kan umumnya sama. lokasinya hampir berdekatan ya, mungkin bisa jadi atas bawah doang gitu kan, Yes, lantai yes. 2 sama lantai 3 gitu kan. Nah itu gimana kita kita berusaha untuk meyakinkan Google bahwa aku emang beneran di sini nih, itu ya kafe lain ada di lantai atas atau lantai bawah gitu.
Tapi aku beneran ada di titik ini kan masih rebutan titik dong di situ. Nah itu gimana tuh Mas Bro? Karena aku nggak terlalu banyak pengalaman untuk Google My Business kecuali untuk bisnis pribadi sendiri sih. Gitu. So itu gimana tuh Mas? Oke, kalau biasanya sih tergantung misalnya saat searcher mengetikkan keyword misal brand mereka itu kan sudah pasti aman, sudah pasti muncul. Yang masalahnya ini kan misalnya ketik kopi misalnya di Mall Emporium, misalnya di Jakarta ya, salah satu nama mall gitu. Nah itu tentunya nama dua kopinya ini akan muncul untuk saling bersaing. Kira-kira di titik yang sama, namun kopi mana yang ranking lebih tinggi. Nah itu kembali lagi ke local ranking factornya. Ini siapa yang lebih bagus reviewnya, siapa yang websitenya lebih kuat, siapa yang Google Profile Business yang lebih menarik, siapa yang ada citation itu yang akan ranking lebih tinggi. Kalau misalnya diketikkan keyword produknya. Jadi kafe terdekat gitu kan, itu di Google akan memunculkan mana yang lebih terkenal ya, bukan yang mana yang lebih dekat ya sebenarnya malahan ya. Kalau dari pengalaman memang Google mengusahakan memunculkan yang terdekat, namun kalau terdekatnya kayak terlalu suram ya, tidak ada populer, terkadang Google bisa memunculkan yang lebih jauh sedikit, namun yang lebih terkenal, lebih meyakinkan gitu. Ada bintang-bintangnya, 4.5 dan sebagainya. Ada review yang bagus di sana gitu, itu malah justru lebih bisa dimunculkan meskipun jaraknya lebih jauh dari kita. Sementara yang lebih dekat dari kita karena itu ya nggak tahu ke kafe abal-abal nggak jelas tidak dimunculkan gitu ya. Iya, karena takut searchernya kan kecewa kan pengguna Google-nya, berarti Google Maps-nya kurang canggih menampilkan semuanya seperti ini gitu. Oke. Ini menarik sih. Terkadang bisa juga misalnya ada pertanyaan? Wah, ada bosku udah paham semua. Ada Mas Jaya di sini. Halo Mas. Itu ada pertanyaan juga dari Mas Sebastian. PDF-nya boleh di-request gak ini gitu? Oh nih PowerPoint-nya. Boleh. Nanti di-share. Ada record-nya juga kan. Ya. Record-nya nanti aku submit dulu ke teman-teman pengurus. Mungkin ada yang mau diedit atau mau dihilangkan atau bagaimana, nanti diserah mereka. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Yang berhubungan dengan local SEO atau mungkin bahkan termasuk ke Google My Business, silahkan ditanyakan. Silahkan. Jadi topik local SEO ini sebenarnya saya pernah sharing dalam versi artikel di blog. Namun itu versi yang sebelumnya ya, belum terupdate. Yang ini yang paling updated. Dan sebenarnya saat sharing artikelnya ini banyak yang request sebenarnya di komen. Buatkan versi videonya dong gitu kan. Namun belum kesampaian. Nah ini deh versi videonya. Versi videonya di KSI ya. Di KSI eksklusif. Oke, Bro. Ini aku sering dengar cerita dari teman-teman yang mereka cukup aktif di dalam dunia Google My Business itu. Kadang mereka itu menempatkan titik itu di-reject sama Google. Jadi bahkan disetujui aja bukan cuma gambarnya atau produknya doang ya, tapi titiknya bahkan titiknya itu pun di-reject gitu kan. Dan ada yang minta harus pakai nomor telepon. Ya apalagi zaman sekarang orang udah nggak pakai telepon landline kan, udah maksudnya pakai HP gitu kan. Ya, seperti itu. Terus kemudian kalau nggak harus pakai dikirimin surat atau something like that gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih Bro caranya untuk kita bisa ngebypass itu gitu loh? Oke. Yang pertama ini alamatnya ini memang udah benar-benar alamat untuk jualannya, Mas. Nah kalau memang udah benar-benar alamat, kalau yang kita coba yang paling baru,
Kita coba verifikasi Google Business yang paling baru itu di bulan Mei, bulan lalu. Itu metode dari Google-nya udah beda lagi. Mereka nggak pakai kode pos lagi. Mereka suruh kita, setelah kita misalnya ingin klaim listing ya, kan dia oke. Namun dia belum munculkan dulu. Dia suruh kita verifikasi dengan cara pakai video, kita record luar bisnis kita, ada papan nama, ada nama produk. Kemudian dari luar, video 2-3 menit masuk sampai ke dalam interior kita. Itu di-upload di sana. Oh, kayak gitu ya. Nah, kalau lewat setelah upload video seperti itu aman sih, udah naik lagi, udah muncul lagi. Oh, sekarang makanya seperti itu. Jadi udah Nah, bukan sekarang lagi telepon atau foto doang gitu nggak ya. telepon, nggak kode pos lagi, nggak boleh lagi. Nggak Udah dikasih nggak boleh lagi lah. lagi malahan ya. Iya. Soalnya Oke, mungkin oke, banyak oke. fraud kan, banyak yang Banyak palsu-palsu lah intinya gitu. mereka lebih ketat lagi, udah pakai video gitu, suruh video. Oke, oke, oke. Hmm. Jadi lebih canggih sekarang ya dan lebih enak sih gitu dibandingin Ya yang zaman lebih dulu pusing banget tuh. perlu telepon gitu kan. Ada telepon segala macem gitu kan terus harus ada ngirim foto dan segala macem. Nah Sekarang sekarang video bahkan aja ya. video aja, dari luar, video sampai ke dalam gitu. Tapi itu kan nggak ada GPS-nya bos. Nggak ada masalah ya. Nah, Google-nya pintar. Google-nya suruh kita dari luar, kemudian di video sekitarnya gitu. Nah, jadi dari Google Maps-nya itu kan nampak kan sekitarnya. Real atau enggak nih? Oh, Nah, oke, Google-nya oke, oke, pintar oke. juga. Wah Jadi itu dia berarti suruh kita, verifikasinya manusia ya, bukan engine ya. ya udah manusia. Wow. Pantas karyawannya Google banyak ya. ngurusin titik satu Terus ya, persatu. iya. Mungkin udah terlalu banyak fraud-nya kan. Mungkin ya itulah. Disuruh kita video luar bisnis kita, kemudian disuruh kiri kanan. Kalau misalnya ada pelang jalan namanya disuruh video, kemudian pelan-pelan masuk. Itu. Jadi lebih itulah manual. Sebenarnya Jadi itu lebih ngebantu sih dibandingin zaman dulu itu sering banget iya dari nggak di sisi approve gitu kan. kode posnya nggak Apalagi sampai-sampai. ya terus nomor telepon udah nggak ada nomor teleponnya lagi gitu kan. Betul, cepat. 021 itu udah nggak dipakai, makanya pada Iya, pakai HP. Oke, iya. oke, oke. Oke, teman-teman ada pertanyaan yang berhubungan dengan Oke. Kalesio? Saya lagi, Mbak. Silakan. Ini kan yang tadi saya juga pernah ada tadi kasus gini. Waktu itu kan saya ada klien itu harus bikin Google My Business dengan lokasi di restorannya. Jadi si produknya itu kan ditempatkan di restoran. Kebetulan itu kan restoran udah pasti kan udah punya listing ya. Nah itu emang waktu itu emang verifikasinya emang harus video benar. Tapi itu solusinya gimana ya kalau misalkan kita bikin dengan titik yang sama untuk produk yang ada di dalam restorannya itu gitu loh. Ingin dua listing untuk produk yang berbeda gitu ya. Iya, sebenarnya yang satu itu tempatnya, tempat lokasi, bukan restoran apa, minimarket. Nah, jadi di dalam minimarket itu kan ada produk klien gitu kan. Nah, dari klien itu pengen buat Google My Business di lokasi si minimarketnya gitu. Jadi ada dua gitu jadinya. Bisa, saya udah pernah coba bisa kalau alamatnya sama bisa selama untuk yang perlu dibedakan itu nama bisnisnya dibedakan. Misalnya kalau yang ini kan mungkin namanya minimarket ya, yang ini minimarket apa brandnya. Kemudian yang kedua ini nama produknya gitu. Nama produk nama brand berbeda lah. Kemudian nantinya di alamatnya sama nggak apa-apa, nomor teleponnya nanti kalau kita kemarin coba sih beda ya, karena memang beda bisnis kan. Di alamat sama beda bisnis. Namun kalau untuk yang Mas, ini kan alamat sama, nomor telepon sama. Kalau untuk
bisnisnya yang berbeda saja ini takutnya jadi spamming. Soalnya kan alamat sama, nomor telepon sama, apalagi kalau website sama. Jadi lebih rawan spamming. Kecuali memang kalau kemarin kita studi kasus yang di testing, memang dua bisnis yang berbeda namun di alamat yang sama. Jadi nama bisnisnya beda, nomor teleponnya beda, alamatnya berbeda. Alamat sama, sorry. Nomor telepon dan website beda. Itu aman sih. Nah, cuma agak kesulitannya itu verifikasinya itu dari video gitu. Karena luarnya ya. Iya, betul. Jadi sedangkan di pihak minimarketnya itu kan nggak mau gitu kan untuk memproses masalah kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk reviewnya gimana, Mas? Misalkan nih. Halo? Sepertinya ada yang unmute. Iya. Nah, kalau misalkan kasusnya gini, Mas. Kebetulan kan waktu itu saya pernah bikin email, kalau nggak salah, itu 100 lebih dengan 2 orang ya. Itu hanya untuk nge-review email Gmail, itu 100 akun lebih, dengan buat nge-review Google My Business-nya si produk itu yang tadi gitu. Tapi waktu itu kan karena di lokasi yang minimarket itu nggak bisa karena verifikasinya video, saya buat lokasi di lokasi tertentu gitu, yang masih sekiranya masih dekat lah gitu. Bisa Nah, kalau untuk reviewnya pakai email yang kita bikin sendiri itu gimana ya? Dampaknya gitu maksudnya gitu. Itu kan pakai email yang bukan akun kita sendiri juga gitu. Ya, email fiktif lah ya, biar review Iya, sendiri. Betul. Nah, itu dampaknya gimana? Kalau mulai 3 bulan lalu, itu Google-nya udah mulai canggih di sini. Kalau yang fake review kayak Gmail seperti itu banyak yang otomatis di-delete. Nanti Mas mungkin bisa coba ya, mungkin dari 100 Gmail-nya di review itu nantinya mungkin kira-kira 50%, 60% akan hilang sendirinya otomatis itu. Nah, itu salah satu kekurangannya kalau pakai yang fake review. Yang kedua, 100 Gmail di sini kalau memang benar-benar mau natural, itu perlu 100 HP yang berbeda. Nah, kalau pakai HP yang sama, beda Gmail-nya saja, itu Google-nya ke-detect juga sih. Maksudnya yang pertama dari sisi rankingnya gak akan bagus bagaimana, soalnya ke-detect ini dari orang yang sama. Yang kedua, karena Google takut di penalti, namun sampai saat ini sih belum pernah ada listingan di penalti ya, meskipun dengan tagnya seperti itu. Namun ya paling kekurangannya ini sementara belum ada power khusus untuk bisa ranking. Yang kedua mungkin 50%, 60% akan hilang sendiri ke ban gitu. Itu aja sih. Oke, berarti Google mendetek device ID dari itu ya. Jadi misalnya dia nge-reviewnya melalui laptop pun, device ID laptopnya juga akan terekam oleh si Google My Business itu sendiri ya. Itu sebabnya jasa-jasa review yang aneh-aneh kita temuin di luar sana itu sebenarnya cukup beresiko dan sebenarnya nggak guna juga gitu ya. Iya, paling ya untuk biar betul sih, setuju dengan Mas Anas ya. Paling kalau ada yang biar bintangnya agak banyak gitu ya. Ya banyak aja. Iya. Oke. Setuju, betul. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi yang berhubungan dengan Google My Business atau local SEO? Ya, silakan teman-teman.